Apa itu logam? Jadi, logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair yang tinggi. Biji logam biasa ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni ataupun bercampur. Sifat pada logam. Jadi, sifat pada logam itu terbagi menjadi dua, yakni logam dan non-logam. Sifat ini bergantung pada ionisasi sesuai dengan konfigurasi elektron. Sifat logam cenderung melepaskan elektron, sedangkan non-logam lebih cenderung menangkap logam. Berikut sifat-sifat yang mendasar pada berbagai jenis logam. Memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan benda. Pada umumnya, setiap logam itu pasti memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, baik itu logam murni maupun campuran. Logam juga dapat dengan mudah untuk ditempa. Logam juga menjadi sebuah konduktor listrik yang baik, mampu menghantarkan panas, bersifat mengkilat, juga memiliki kerapatan relatif yang tinggi. Proses pembentukan ikatan logam. Pada ikatan logam terjadi proses saling meminjamkan elektron. Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya. Pada ikatan logam, inti-inti atom berjarak tertentu dan terletak beraturan, sedangkan elektron yang saling dipinjamkan seolah-olah membentuk kabut elektron. Dalam logam, orbital atom terluar yang terisi elektron menyatu menjadi satu sistem terdelokalisasi yang merupakan dasar pembentukan ikatan logam. Selanjutnya adalah jenis senyawa logam. Dalam senyawa logam terdapat senyawa logam organik dan senyawa logam anorganik. Senyawa logam organik itu senyawa logam yang berasal dari makhluk hidup atau melalui proses fotosintesis. Dan senyawa logam ini mengandung unsur karbon, contohnya itu pada sayur bayam, di mana sayur bayam tersebut mengandung zat besi dan kalsium. Sedangkan senyawa logam anorganik yaitu adalah senyawa yang tidak memiliki atom karbon. Senyawa anorganik dapat dibentuk oleh unsur logam, bukan logam, dan sebagainya. Contohnya itu pada air, garam, dan lainnya. Kali ini kami akan melakukan praktikum mengenai senyawa logam, yaitu korosi pada besi. Apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau dehidrasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa ini, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Ini contohnya pada perkaratan besi yang sederhana. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Korosi ini juga merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Korosi juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada juga definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses korosi itu terjadi. Faktor yang pertama, air dan kelembaban udara. Udara lembab yang banyak mengandung uap air juga akan mempercepat berlangsungnya proses korosi tersebut. Faktor yang kedua, suhu. Jika sebuah logam atau besi berada di daerah yang bersuhu panas, seperti di daerah gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Faktor yang ketiga, derajat keasaman atau pH. Reaksi korosi pada logam atau besi akan lebih cepat terjadi pada suasana asam atau pH-nya yang kurang dari 7. 4. Elektrolit. Zat elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. 5. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. 6. Terbentuknya sel elektrokimia.
Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Cara pencegahan korosi pada besi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contohnya, lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan cat, lapisan plastik, lapisan oli, dan lapisan logam lain seperti SN, ZN, dan CR. Dan yang kedua, yaitu menggunakan perlindungan katode. Menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban, seperti pada galvanisasi dan chrome plating, ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi, contohnya pipa pada besi. Dan yang terakhir, yaitu menyuplai listrik dari luar dengan menggunakan anode inert sebagai grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah Yang pertama, minyak goreng, air sabun, air garam, air mentah, air matang, plastik, karet gelang, dan yang utamanya adalah paku. Oke, pada percobaan pertama kali ini, di kanan sebelah kiri saya itu ada minyak goreng, kanan sebelah saya ada paku. Di sini kami akan melakukan percobaan. Langsung masukkan saja pakunya ke dalam minyak goreng seperti ini. Pada percobaan kedua, kami akan melakukan percobaan dengan menggunakan air sabun. Kita masukkan paku ke dalam air sabun. pada percobaan ketiga kita menggunakan air garam dan paku dimasukin. Oke, selanjutnya percobaan keempat dan kelima. Percobaan keempat kami menggunakan air mentah dan percobaan kelima kami menggunakan air matang. Langsung saja kita masukkan paku ini. Selesai. Selanjutnya, setelah kita melakukan percobaan reaksi, jangan lupa untuk menutup wadah yang kita gunakan tadi dengan kantong plastik dan juga dieratkan dengan karet gelang. Ini adalah proses penutupan pada wadah yang sudah kami masukkan paku. Ini adalah media yang sudah kami tutup dengan kantong plastik dan karet gelang. Kita akan melakukan pengamatan selama 3 hari dan setiap harinya kami akan melakukan pengamatan secara berkala. Berikut adalah hasil pengamatan kami dari praktikum tentang senyawa logam, yaitu korosi pada besi. Kami menyajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah perkembangan besi selama 3 hari di gelas berisi air garam, air matang, air sabun, air mentah, dan minyak goreng. Dan kemudian ini gambaran pakunya selama 3 hari di air matang. Dan ini paku di dalam air sabun, air mentah, paku di air garam, dan paku di minyak. Ini kondisi paku setelah airnya dibuang. Dari hasil pengamatan yang kami dapatkan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa paku yang mengalami korosi hanya terjadi pada media air, garam, air mentah, air matang, dan air sabun. Namun di air sabun pun reaksi korosi itu tidak terlalu mengalami cepat perubahan karena dipengaruhi oleh pH sabun itu sendiri. Sabun itu bersifat basah. Sedangkan pada paku yang ditempatkan pada minyak makan itu tidak terjadi korosi. Hal ini bisa terjadi karena minyak makan tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen yang ada di udara karena larutannya terlalu rapat, sehingga paku dalam keadaan itu bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Nah, dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa logam akan mengalami korosi apabila pada paku dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung H2O atau air, O2 atau oksigen, dan larutan yang dapat mempercepat korosi seperti larutan yang mengandung zat elektrolit dan juga pada permukaan besi itu sendiri. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih.